Dalam buku 7 Abad Penantian karya Yati Lestari, Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara yang merupakan raja kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan terkuat yang ada di Jawa saat itu dan mencuri perhatian salah satu dinasti Yuan dari Cina. Waktu itu penguasanya adalah Kubilai Han. Kubilai Han mengirim utusannya untuk menarik upeti kerajaan Singosari pada 1289. Namun, bukan upeti yang diperoleh tetapi penolakan. Bahkan, dengan teganya menyiksa dan memotong telinga utusan Kubilai Han yang terakhir. Kondisi itu membuat marah Kubilai Han dan mengirim ekspedisi besar ke Jawa. Ekspedisi tersebut untuk menghukum Raja Jawa yakni Kertanegara. Namun, sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara sudah terbunuh. Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, seorang adipati Kediri yang merasa tidak puas dengan Kertanegara. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singosari menjadi kosong. Jayakatwang pun mengambil alih posisi raja dan memindahkan kekuasaan kerajaan ke Kediri. Jayakatwang juga mengasingkan keturunan Kertanegara, salah satunya Raden Wijaya, ke Pulau Madura. Raden Wijaya yang merasa dendam berusaha untuk menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya menggunakan kesempatan kedatangan pasukan Mongol ke Jawa yang hendak membalas dendam. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, akhirnya pasukan Mongol bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Mereka juga dibantu kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang juga tidak suka dengan Jayakatwang. Dilansir Historia, Raden Wijaya menggandeng pasukan Mongol untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Perwakilan pasukan Mongol bernama Ikemese mengirim 3 orang perwiranya ke Kampung Baru Majapahit. Mereka meminta agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kubilai Han. Raden Wijaya akan tunduk jika Mongol membantunya melawan Jayakatwang yang telah membunuh Kertanegara. Pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Itu membuat Jayakatwang dan pasukannya kocar-kacir, lalu terjun ke Sungai Brantas. Setelah menundukkan Jayakatwang, Raden Wijaya kembali ke Majapahit, mengambil upeti dengan dikawal 2 perwira dan 200 prajurit. Di tengah perjalanan, Raden Wijaya menghabisi pasukan Mongol yang mengawalnya ke Majapahit dalam perjalanannya. Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol di Kediri yang pasukannya telah berkurang. Mereka pun terpaksa mundur ke laut dalam kejaran pasukan Majapahit dan meninggalkan tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama kerajaan Majapahit pada 10 November 1293